Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aula api bumi adalah struktur terpenting dari aula penyempurnaan alat, meskipun tidak terlalu lebar, tingginya 3 lantai. Lantai paling atas adalah tempat penyimpanan material. Lantai kedua adalah tempat seseorang dapat langsung menggunakan api tanah untuk memurnikan material, dan memurnikan bangku roh tingkat rendah. Dan lantai bawahnya adalah lubang 100 meter ke dalam tanah, di mana alat-alat sihir bermutu tinggi disempurnakan dengan bantuan esensi api bumi. Han Li sering menggunakan kamar terpencil di lantai 2 untuk memurnikan material dan membawa Lord Luxiu ke sana untuk memurnikan Bloodvein Silver miliknya. Itu sedikit berantakan, jadi dia mulai merapikannya ketika tiba. Di sini senior Han menyempurnakan materi. Nona Kota bertanya dengan rasa ingin tahu melihat sekeliling ruangan, dan secara khusus melihat kuali besar, dan 8 alat sihir labu yang tersebar di sekitarnya. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia melihat situs penyempurnaan alat. Apakah Tuan Wilayah belum pernah melihat alat sihir dimurnikan sebelumnya? Han Li bertanya. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh gagang kuali dan berkata, "Sejak saya masih muda, saya telah mengikuti Bibi Yu dalam kultivasi dan tidak punya waktu untuk belajar tentang penyempurnaan alat. Saya biasanya tinggal di perkebunan untuk berkultivasi." Han Li melirik abu di kuali dan bertanya, "Kamu berkultivasi di tanah milikmu? Mungkinkah perkebunan Yu terletak di atas nadi roh?" Wanita itu berteriak kaget dan kemudian melengkungkan bibirnya sambil tersenyum, "Mungkinkah saudara senior itu tidak tahu siapa saya? Anda benar-benar tidak tahu klan kerajaan yang saya klaim status saya sebagai tuan wilayah." Hati Han Li tergerak dan dia terkekeh, berkata, "Saya cukup bodoh dan tidak tahu identitas Anda." "Kamu bodoh? Hehe, bagus sekali. Tidak perlu bagi saya untuk bertindak sebagai tuan kota. Sejujurnya, saya hanya memiliki hubungan jauh dengan keluarga kerajaan Jin Agung, tetapi saya belum pernah melihat wajah Kaisar Jin Agung. Saya selalu berkultivasi dengan tuan saya dan tidak pernah mengunjungi rumah kerajaan." Jejak kebahagiaan melintas di wajah wanita muda itu, dan sikapnya dengan cepat berubah dari sikap anggun seorang wanita bangsawan menjadi wanita muda yang bersemangat. "Kamu bangsawan?" Han Li terkejut. Wanita muda itu duduk di satu-satunya kursi di ruangan itu dan memiringkan kepalanya. Kemudian sambil tersenyum, dia bertanya, Apakah kamu terkejut? Gelar tuan wilayah saya asli, tetapi itu hanya diberikan kaisar kepada saya. Jika bukan karena bibi saya mengatakan bahwa saya tidak boleh mempermalukan wajah keluarga kekaisaran, saya tidak akan berpakaian seperti ini, dan tidak akan ada sekelompok orang yang mengganggu saya." Pembicaraan kosong mereka sepanjang hari benar-benar membosankan dan melelahkan. "Saat ini, saya hanya bisa bersantai di sekitar senior Han. Anda tidak akan begitu tidak bijaksana dan mulai mengucapkan omong kosong, bukan?" Han Li mengeluarkan batuk dan berkata, "Kalau begitu, aku akan terus berbicara seperti sekarang, tapi sepertinya leluhurmu yang terhormat adalah orang yang tidak biasa. Pernahkah Anda mendengar tentang 4 kultivator liar hebat di Great Jin? Kakek saya adalah salah satunya." Luxiu mengangkat kepalanya ketika dia mengatakan ini dengan bangga. Ketika Han Li mendengar ini, ekspresinya berubah dengan heran berkata, 4 kultivator liar yang hebat. Bahkan saya pernah mendengar tentang ketenaran mereka. Jadi ternyata tuan wilayah adalah orang yang lebih penting. Aku benar-benar tidak sopan. Identitas itu tidak kurang dari gelar Anda sebagai tuan wilayah. Prospek masa depan Anda tidak terbatas. Dia telah mendengar tentang 4 kultivator liar besar dari Cao Mengrong. Mereka berada di tahap akhir dan pertengahan Nas Chen Sol dan masing-masing memiliki kemampuan yang jauh melebihi kultivator Nas Chen Sol pada umumnya. "Ya, itu betul. Semua orang tahu nama leluhur saya. Saya yakin begitulah seharusnya orang lain memikirkan saya."
Luxiu terus terang menerima pujian Han Li. Han Li mengelus hidungnya dan merasa sedikit pusing. Dia tidak memperhatikan wanita itu lebih jauh dan kemudian memukul kuali besar itu dengan beberapa segel mantra. Kuali mulai bergolak dan bersinar dengan cahaya. Wanita muda itu melirik ke arah batu hitam pekat yang bersinar dengan mata cerah, memberikan perhatian khusus pada tindakan Han Li. Setelah kuali diaktifkan sepenuhnya, dia menoleh ke Luxiu dan berkata, "Keluarkan bahannya." Di sini, wanita muda itu berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan memberi tahu Anda sekarang bahwa tidak perlu berbicara dengan sopan di depan orang lain. Jika kakak senior benar-benar gagal dan menghancurkan materi yang diperoleh dengan susah payah ini, Anda harus memberikan kompensasi kepada saya." Setelah itu, dia mengeluarkan batu seukuran kepalan tangan dan menyerahkannya kepada Han Li. Batu itu berwarna perak berkilauan, tetapi bercampur dengan benang merah yang tak terhitung jumlahnya. Dia memandangi batu di tangannya dan dalam hati memutar matanya ke arah kata-kata cekikikan wanita muda itu. Apalagi seorang murid kondensasi Qi, bahkan seorang kultivator pendirian yayasan akan kesulitan untuk mendapatkan sepotong bahan langka ini. Jika dia benar-benar seorang kultivator kondensasi Qi, akan aneh jika dia bisa memberi kompensasi padanya. Han Li memfokuskan kembali perhatiannya pada kuali dan melemparkan batu ke dalamnya. Kemudian, setelah dia meletakkan beberapa bahan pelengkap di dalamnya, dia duduk bersila di lantai. Dia melanjutkan untuk menamparkan jimat di tubuhnya dan lapisan cahaya biru muncul di tubuhnya. Mengikuti mantra, 8 alat sihir labu di tanah mulai bersinar terang dengan cahaya dan melepaskan 8 aliran api merah ke bagian bawah kuali. Suhu di dalam ruangan mulai tiba-tiba naik. Saat Han Li sibuk menyempurnakan Blood Vein Silver, seorang biarawati Taois tua dan seorang wanita parubaya sedang berdiskusi di sebuah bangunan terpencil di puncak gunung. Dengan ekspresi muram, biarawati Taois itu berkata, "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Keluarga kerajaan kami telah menghabiskan lebih dari 400 tahun untuk mempersiapkan ini. 8 generasi raja telah menghabiskan upaya yang melelahkan untuk menyembunyikan rencana ini. Jika ini gagal, kita tidak hanya gagal memperoleh kedua harta itu tetapi seluruh keluarga kerajaan akan menderita malapetaka. Klan Ye kami mungkin telah mengumpulkan kekuatan secara rahasia, tetapi jika kami benar-benar sekelas dengan umat Buddha dan faksi lainnya, kami akan runtuh pada serangan pertama." Adapun orang-orang Konghucu yang busuk itu, mereka mungkin mengatakan dengan setia mendukung tahta, tetapi jika kita menarik perhatian mereka, saya khawatir mereka akan menjadi yang pertama bertindak melawan keluarga kerajaan kita. Saya selalu merasa Ye klan kami bermain dengan api. Wanita cantik itu menghela nafas dan berkata, "Bibi, kami semua tahu ini, tapi ini adalah kesempatan besar bagi klan kami untuk membebaskan diri dari kekuatan lain. Dan jangan lupa bagaimana paman besar ketujuh kita dan yang lainnya telah meninggal, ketika mereka melihat keluarga kerajaan kami sedikit meningkat dalam kekuatan. Banyak faksi besar segera bergandengan tangan dalam mengirim beberapa kultivator Nas Chen Sol untuk menangani. Setelah itu, mereka menemukan alasan sebagai pembenaran atas pembunuhan tersebut. Jika kita tidak melepaskan diri dari situasi yang mengerikan ini, klan Ye kerajaan kita hanya akan menjadi klan bangsawan teratas hanya dalam nama, padahal sebenarnya kita hanyalah sumber daya yang dapat dibuang kapan saja oleh faksi-faksi besar. Selama legenda itu benar dan kita benar-benar mendapatkan dua harta karun ini, upaya menyakitkan kami selama bertahun-tahun akan membuahkan hasil dan kami akan memaksa negara adidaya itu untuk mengenali kami melalui kekuatan saja. Mereka tidak akan berani menyerang kita saat itu." Kilatan dingin berkedip-kedip dari mata biarawati Taois dan dia mendengus, lalu berbicara dengan nada ketakutan, "Meskipun legenda di dunia kultivasi menyatakan kekuatan harta karun roh ilahi yang tak terbayangkan,
saya sulit percaya bahwa dua dari harta ini akan dapat sepenuhnya mengubah dunia, dan menempatkan kita sejajar dengan negara adidaya ini. Saya khawatir kita akan menarik malapetaka dengan menggerakkan kekuatan super untuk memusnahkan kita. Jika tidak salah, kekuatan super itu seharusnya memiliki harta karun dengan level yang sama. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak yang dimiliki, satu aja akan memiliki kemampuan untuk melenyapkan klan Ye kita. Wanita cantik itu mengerutkan kening dan menjawab, kultivator transformasi dewa tidak ada bandingannya di dunia ini. Bahkan dengan harta karun roh ilahi, 3 leluhur besar kita hampir tidak akan mampu bertahan melawan monster seperti itu. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Klan Ye kami diam-diam menyelidiki masalah ini lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah banyak analisis, dengan asumsi umur monster itu 1000 tahun lebih besar dari kultivator Nas Chen Sol, hanya ada beberapa kultivator yang mampu mencapai tahap transformasi dewa dalam 2000 tahun terakhir. Sebagian kecil mungkin telah berhasil dan kebanyakan dari mereka seharusnya naik ke alam roh, paling banyak hanya menyisakan 2 atau 3 di alam fana. Selain itu, orang-orang ini harus membayar biaya yang sangat besar untuk tetap berada di alam fana. Tidak hanya gerakan mereka dibatasi dan tidak dapat dengan mudah mengambil tindakan, tetapi kultivasi mereka juga harus ditekan secara paksa ke tahap Nas Chen Sol akhir. Lebih jauh lagi, monster-monster itu kemungkinan besar tidak akan tertarik untuk mengambil tindakan atas kebangkitan sebuah faksi. Ekspresi Biksuni Taois menjadi lebih suram ketika dia mendengar ini. Bagaimana kamu bisa tahu tentang ini? Jangan bilang, ini adalah hanyalah dugaan Anda. Selama bertahun-tahun, banyak kultivator berusaha mencari tahu tentang informasi rahasia para kultivator yang tersisa di alam fana setelah mencapai transformasi dewa. Tetapi semuanya gagal. Bagaimana Anda bisa memahami dengan jelas pengetahuan ini setelah hanya 100 tahun? Apakah kepercayaan diri Anda untuk menipu saya? Melihat bibinya marah, wanita itu buru-buru menjelaskan, kami tidak berniat membodohimu. Meskipun informasi ini bukan diteliti oleh klan Ye kami, itu kami peroleh dari seorang penatua yang baru saja kami rekrut. Informasinya sangat cocok dengan petunjuk yang kami kumpulkan, jadi wajar untuk mengatakan bahwa klan Ye kami telah berhasil menyelidiki masalah ini dengan benar. Senior, kapan klan Ye mendapatkan sesepuh lain? Apakah dia seorang kultivator liar atau dari sekte kecil? Apakah tidak akan ada masalah? Biarawati Taois itu dengan cepat mengajukan beberapa pertanyaan dalam waspada. Jangan khawatir, Bibi. Orang ini bukan seorang kultivator dari Great Jin tetapi seorang kultivator liar dari Soaring Sky Plains. Kemampuan mereka cukup mengesankan, dan kami telah menyelidiki latar belakang orang ini dan tidak menemukan kesalahan. Mereka telah menyinggung kuil langit melonjak dan harus melarikan diri. Klan kami belum mengungkapkan masalah ini kepada mereka. Oh, itu cukup bagus. Meskipun saya tidak menyetujui rencana tindak lanjut Anda, para penatua telah menjalankan rencana tersebut. Kedua harta karun roh ilahi itu harus diperoleh. Kami hanya bisa mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelahnya dan mendengarkannya, tetapi Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Negara adidaya itu memiliki mata-mata di mana-mana dan gerakan besar kita pasti akan menarik perhatian mereka. Kita tidak boleh membocorkan informasi apapun. Biarawati Taois itu memperingatkan. Wanita cantik itu tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, kami khawatir telah menimbulkan kecurigaan dari beberapa orang yang tanggap. Selama beberapa hari terakhir, negara adidaya telah mengirim banyak kultivator tambahan untuk memperkuat barisan mereka di ibu kota. Ekspresi Biarawati Taois tenggelam dan dia bertanya, apakah ada kultivator Nas Chen Sol di antara mereka? Tidak, tapi kultivator yang mereka kirim semuanya berada pada tahap pembentukan inti. Ada jumlah yang sama dari kultivator Nas Chen Sol yang mengawasi ibu kota.
Itu akan baik-baik saja, biarawati Taois tua itu perlahan berkata, sepertinya mereka hanya curiga dan mereka tidak benar-benar merasakan apa-apa. Sejak Three Royals Monastery merilis informasi bahwa mereka ingin memurnikan harta karun yang penting, itu menarik banyak perhatian, tidak akan memberi tekanan pada pihak Anda. Setelah beberapa pemikiran, wanita lain berkata, pesanan Anda adalah pilihan yang tepat. Tetapi perlu disebutkan bahwa meskipun harta karun yang dimurnikan oleh biara tiga kerajaan hanyalah umpan jika berhasil dimurnikan, itu akan menjadi peningkatan besar dari kekuatan kita. Jika memungkinkan, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya. Saya sangat sadar, biarawati Taois itu berkata, segel penghancur gunung adalah harta yang mampu membelah bumi. Bahkan tiruannya akan menjadi senjata yang luar biasa. Jika kita berhasil memperbaikinya, itu akan sama dengan memiliki kultivator Nas Chainsaw awal di barisan kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk memastikan itu berhasil. Di sisi lain, saya mendengar bahwa paman kedua Anda mengatakan, dia ingin merekrut beberapa kultivator liar yang kuat. Bagaimana kelanjutannya? Dia telah mengaturnya untuk merekrut kultivator liar selama beberapa waktu. 2 dari 4 kultivator liar besar telah memasuki pelayanan keluarga kerajaan. Adapun 2 lainnya, mereka terlalu sulit ditemukan, jadi mereka tidak mungkin direkrut. Namun, Raja Hantu Gunung Luminous West, dan Deputi Lembah Myriad Demon Lord Xiong juga bersedia berdiri bersama kami untuk melepaskan diri dari kendali negara adidaya. Mereka pasti membantu kita ketika saatnya tiba. Ada juga sekte-sekte kecil yang telah menunjukkan niat baik kepada kami juga. Setelah itu, biksuni Taois tua dan wanita cantik itu melanjutkan diskusi mendetail mereka seiring berjalannya waktu. Di dalam aula api tanah, Tuan Wilayah Luxiu menatap dengan mata terbelalak ke arah sepotong perak seukuran telur yang terbungkus jalinan cahaya perak dan merah tua. Dia memasang ekspresi senang. Wanita itu mengotak-atik bahan di tangannya dan berbicara kepada Han Li sambil tersenyum, "Saudara senior Han, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar dapat menyempurnakan Blood Vein Silver, dan dengan kemurnian setinggi itu. Penatua Wei cukup berhasil untuk memiliki murid yang terampil seperti dirimu. Saya berlari ke ruang penyempurnaan alat di banyak kota pasar, tetapi tidak ada master penyempurnaan alat yang yakin dengan kemampuan mereka untuk menyempurnakan materi ini dengan benar." Han Li menjawab dengan senyum tipis, teknik penyempurnaan alat senior Wei tidak sebanding dengan master penyempurnaan alat biasa. Selain itu, saya bukan murid senior Wei, tetapi pembantu sementara untuk aula penyempurnaan alat. Ketika saatnya tiba, saya ingin dengan sepenuh hati fokus pada kultivasi. Teknik penyempurnaan alat saya saat ini hanya saya pelajari secara sepintas. Saat wanita muda itu mendengar Han Li, ekspresi sedih muncul di wajahnya. "Apakah begitu? Sayang sekali. Anda memiliki begitu banyak bakat untuk menyempurnakan alat karena Anda dapat memurnikan Blood Vein Silver." "Karena aku telah selesai memurnikan Blood Vein Silver Tuan Wilayah, aku sekarang memiliki hal-hal penting lainnya untuk diperhatikan dan tidak dapat terus menemanimu." Tepat ketika Han Li mulai merapikan alat sihir penyempurnaan alat di ruangan itu, dia tiba-tiba mendengar Luxiu berkata, "Tolong tunggu." Dia menyingkirkan Blood Vein Silver dan tersenyum berseri-seri, "Mungkinkah aku begitu jelek sehingga penampilanku memaksamu pergi? Siapa bilang saya hanya punya itu untuk disempurnakan? Saya masih memiliki bahan lain yang harus ditangani. Saya tidak tahu seberapa terampil kakak senior, dan saya tidak berani mengeluarkan. Sekarang saya benar-benar percaya dengan keterampilan Anda." Setelah itu, dia mengeluarkan kotak batu giok sepanjang 1 kaki dan menyerahkannya kepada Han Li. Dia kemudian merasakan kepalanya sakit. Dia menimbang kotak batu giok di tangannya tetapi tidak membukanya. Kemudian dengan ekspresi pahit, dia berkata, "Masih ada bahan lagi. Tuan Kabupaten melebih-lebihkan saya.
Pada kultivasi saya saat ini, saya sudah menghabiskan kekuatan saya hanya untuk menyempurnakan Blood Vein Silver. Saya tidak akan dapat menyempurnakan materi lebih lanjut. Jadi seperti itu, kekuatan sihirmu terlalu dangkal. Namun, item ini tidak perlu dimurnikan. Saya hanya ingin Anda membantu saya dalam menangani materi dan mengurangi pembusukan sifat spiritualnya. Saya harus memberitahu, Anda tidak boleh membicarakan, setelah saya menunjukkannya kepada Anda. Itu saya peroleh dengan susah payah, dan saya rasa hanya ada sedikit jenisnya di dunia. Item apa yang bisa sangat langka? Dalam keheranan Han Li, dia melirik kotak batu giok di tangannya dan dengan penasaran membukanya. Begitu dia membuka tutupnya, cahaya merah yang menyilaukan tiba-tiba bersinar. Dalam alarmnya, cahaya biru bersinar dari matanya saat dia tanpa sadar mengaktifkan Bright Side Spirit Eyes. Kamu, ini, baik Han Li dan wanita muda itu berteriak pada saat yang sama dengan takjub. Kotak itu memiliki bulu-bulu tembus pandang yang panjangnya setengah kaki, menyala dengan cahaya merah. Bulu burung yang luas. Tapi ini sangat berbeda, Han Li bergumam sambil menatap isi kotak itu. Apa itu burung yang luas? Ini adalah bulu dari Black Phoenix. Ketika kakek membawa saya menyeberangi laut untuk mengunjungi senior yang kuat, saya memanfaatkan saat burung rohnya tertidur untuk diam-diam mengambil bulunya. Hehe, burung bodoh itu sudah mati tertidur dan tidak menyadarinya sedikit pun. Itu benar, ada apa dengan matamu? Bersinar dengan cahaya biru, itu sangat menarik. Apakah itu teknik sihir? Dia kemudian menatap mata Han Li, berharap dia akan mengenali sesuatu. Tapi Han Li merasa ada yang tidak beres dan telah membatalkan mata roh Bright Side, mencegahnya untuk melihat apapun. Pada saat itu, dia sedang menatap bulu-bulu dan sedang berdiskusi dengan Monarch Soul Divergence menggunakan indera spiritualnya. Bulu Black Phoenix. Bukankah itu burung roh atribut api yang setara dengan burung Fas Yang? Bisakah itu berfungsi sebagai pengganti? Han Li dengan sungguh-sungguh bertanya. Black Phoenix hanyalah perbedaan dari Phoenix api. Burung itu mungkin memiliki garis keturunan yang diturunkan dari zaman kuno dan memiliki kemampuan yang luar biasa, tetapi sangat disayangkan bahwa kedua bahan tersebut tidak dapat dipertukarkan. Dengan beberapa modifikasi, kami dapat menambahkan kepulan ini, dan meningkatkan kekuatan kipas Seven Flame yang disederhanakan hingga seluruh level. Namun, sifat spiritual dari bulu ini telah sangat membusuk. Itu bukan lagi bahan yang cocok, kata Monarch Soul Divergence dengan kecewa. Kemudian, dengan nada bingung, dia menambahkan, tapi menurut saya ini cukup mengesankan. Ketika saya mengunjungi Great Jin di masa lalu, saya belum pernah mendengar ada eksentrik yang memelihara burung ini. Jadi seperti itu ketika Han Li mendengar ini, dia merasa sangat kecewa. Saat itu, Luxiu sedang menatapnya dengan ekspresi tidak sabar. Dia sangat ingin tahu tentang cahaya biru yang dilepaskan Han Li dari matanya. Ketika dia melihat ekspresinya, dia menggosok hidungnya dan tersenyum masam di dalam hatinya. Dengan ekspresi tenang, dia kemudian perlahan menjawab, alasan mengapa mataku bersinar terang adalah karena aku menggunakan air roh untuk membersihkannya. Metode ini hanya memberi sedikit pandangan spiritual pada mata saya. Itu hanya seni kecil untuk kultivator tingkat rendah seperti saya. Semangat Luxiu terbangun dan dengan penuh semangat bertanya, air roh apa yang kamu gunakan untuk membersihkan matamu? Apa kamu punya lagi? Bisakah Anda memberi saya beberapa? Air roh hanya efektif jika digunakan setelah pemurnian. Saya sudah menggunakan semua air yang saya miliki. Saya khawatir harus mengecewakan Anda, katanya dengan ekspresi menyesal. Wanita muda itu berkedip dan cemberut, menunjukkan keraguannya saat dia berkata, kakak senior Han, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Jangan mengira kamu bisa membohongiku karena aku masih muda. Han Li tertawa datar dan kemudian perlahan berkata, semua kata-kataku benar.
Saya tidak berani menipu Anda, Tuan Kota. Namun, saya memiliki sesuatu yang lain yang mungkin menarik bagi Anda. Wanita muda itu tercengang saat mendengar kata-kata Han Li dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan senyum licik, dia bertanya, apa yang akan kamu tukarkan untuk itu? Jangan bilang kalau kau mengincar Black Phoenix Plume. Han Li menutup-tutup kotak dan tersenyum kecut, Tuan Kota Luxiu pasti bercanda. Bagaimana mungkin seorang kultivator kondensasi Qi berani mengingini harta karun seperti itu? Saya hanya berharap Anda mengkonfirmasi sesuatu. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya dalam tampilan yang berani. Konfirmasi sesuatu, itu mudah. Tidak perlu berdagang. Jika Anda membantu saya menangani Black Phoenix Plume, saya akan menjawab pertanyaan Anda sebaik mungkin. Setelah beberapa pemikiran, Han Li mengangguk dan berkata, baiklah. Mari kita lakukan seperti yang Anda katakan.